Maka mari kita buka majelis ilmu kita ini mengambil fadilah dan barakah dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para jemaah pengajian yang telah hadir di masjid kita ini. Tentunya teristimewa para anak-anak muda kami yang begitu antusias untuk menyelenggarakan pengajian ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang mereka lakukan diberi rahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengajian kita ini tumbuh dan berkembang dengan subur, dengan harapan kita yang hadir juga diberi limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala, berupa ganjaran kebaikan yang kita harapkan menjadi bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Kemudian kita juga aturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan beliau, terutama dalam bentuk kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah beliau yang kita kenal dengan hadis-hadis, terutama hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada kesempatan ini saya tertarik memang, terutama ketika disampaikan kepada saya, bicarakan sedikit tentang zakat. Materi zakat kita tahu sangat luas, tapi ini merupakan singgungan sedikit yang merupakan bagian dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia-manusia yang mengatakan dirinya beriman, sesungguhnya kalian orang yang beriman adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun.
Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Kenapa mereka beruntung? Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mereka itu khusyuk di dalam sholat mereka. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang khusyuk? Apakah khusyuk itu hanya sekedar kita hadir ketika sholat dengan memenuhi arkanul sholat, rukun-rukun sholat, kemudian lengkap dengan wudhu yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama sekali kita perlu, sebelum kita sampai kepada bicara tentang khusyuk, kita coba membicarakan tentang, melihat sedikit tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Di dalam riwayat hadis riwayat Baihaqi dikatakan bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang menegakkannya, orang-orang yang melaksanakan salat, menegakkannya dengan baik, maka dia dianggap telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia sudah merusak agamanya. Dan yang berikutnya, kita tahu bahwa Islam itu tegak dari 5 pondasi. Buniyal Islamu 'alal khamsin. Islam ditegakkan dalam 5 pondasi. Setelah syahadat, setelah kita diajak berikrar bahwa Allah Tuhan kita, dan yang kedua adalah kita disuruh untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya dikabarkan kepada kita bahwa ketika hari kiamat kelak, maka ketika hari hisab, yaumul hisab hadir di hadapan kita, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka manusia dipanggil satu persatu, kemudian dihisab. Dan yang pertama sekali dihisab, yang pertama kali dihitung amal ibadah mereka adalah sholatnya. Sholat kita ditengok. Bukan yang tidak sholat. Kalau yang tidak sholat nggak masuk perhitungan. Silahkan saja. Bila perlu malaikat Malik dipanggil, malaikat azab dikumpulkan untuk menarik orang-orang yang tidak sholat. Nggak perlu dihitung lagi. Karena apa? Amal sholatnya nggak ada. Karena sholatlah yang
yang pertama sekali dihitung. Sehingga tatkala sholatnya baik, maka dipandanglah orang yang bersangkutan, amal ibadahnya dianggap baik semuanya. Silakan. Barangkali kalau kita selalu dengar ayat, kalau pada upacara pemakaman kan ada ya ayuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keredaan, direda dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam hamba-hambaku, tentu hamba-hamba yang soleh. Wadkhuli jannati, silahkan kalian orang yang beriman, yang menegakkan sholatnya dengan baik, silahkan masuklah ke dalam surgaku. Aku reda dan kamu pun reda. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang selalu diungkapkan Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya, mengalir sungai-sungai di surga dengan berbagai sungai, dengan berbagai keindahan. Khalidina fiha abada. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, mereka itu kekal di dalamnya. Apa yang mereka inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam surga ada namanya burung bakar. Burung bakar pun ada. Sampai-sampai kalau kita dikenal di dunia kambing guling dibakar, ada burung bakar di sana. Ini gambaran ini unik sekali, saya pikir. Subhanallah. Bagi yang suka pergi ke makan burung bakar, ya nanti dapat di sana. Itu jadi makanan favorit. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Selanjutnya kita bicara tentang fungsi sholat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat kita itu, ayat ini bisa kita jadi ukuran, jadi standar bagi kita. Sudahkah sholat kita itu sholat yang baik? Kenapa? Nah ini kenapanya. Karena sudah mampukah sholat yang kita kerjakan mencegah kita dari keinginan-keinginan, bukan saja berbuatnya, tapi keinginan-keinginan berbuat maksiat pun mampu kita bentengi diri kita. Sehingga tatkala nafsu kita berbicara, hai fulan, itu ada kesempatan itu. Ya, kalau jadi bendahara ada peluang, apalagi peluang bendahara Muhammadiyah, uang masuk, uang keluar, kadang-kadang tak perlu dicatat itu. Yang mengeluarkan bendahara, yang netken bendahara, ingat aja, modal kepercayaan, peluang besar.
yang bendahara cabang aja banyak duitnya, dapat setoran sawit sekian, potong sekian. Yang beri nggak ada tanda tangan, yang menerima bendahara, pas keluar yang mengeluarkan bendahara. Banyak peluang kita jadi bendahara. Kalaulah sholat kita ini tidak benar, ini peluang kita untuk apa? Untuk memperbesar pundi-pundi dosa untuk kita, sehingga kita merasa bahwa kita aman dari penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak hati-hati kita laksanakan sholat dengan baik. Di sini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu adalah ketika ada peluang. Kalau nggak ada peluang ya baik juga ya kan. Dia ada peluang. Di hadapan kita begitu besar peluang. Bukan saja duit, macam-macam. Macam-macam maksiat bisa kita lakukan. Kebetulan peluang kita ada. Kalaulah sholat yang kita kerjakan itu tidak benar, insya Allah maksiat demi maksiat akan tercampur dalam diri kita. Sholat juga mengambil milik orang juga kita lakukan. Sholat juga melirik istri orang kita lakukan juga. Macam-macam muncul, ada. Saya pikir cukup banyak. Saya punya kawan pernah yang saya pikir jauh lebih baik dari saya. Ketika diamanahkan sesuatu, hilang dia. Subhanallah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mampu melindungi kita untuk bermaksiat kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu jangan sepelekan. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun alasan di dalam diri kita terjadi tarik-menarik, ketika kekuatan iman kita masih tinggi, kita bisa bertahan. Namun kenyataan iman itu bisa tinggi, bisa melemah. Sementara iblis dan setan selalu melingkupi kita, berada di kanan, di kiri, di depan, di belakang untuk menggoda kita. Memang dia tidak nampak, tapi dia ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia senantiasa mencari kesempatan. Kapan? Ketika iman kita lemah, dia masuk. Dia bisikkan hal-hal yang tidak baik, sehingga kita lupa bahwa itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi sholat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah ingatkan bahwa sholat itu di samping dia mampu mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar, tapi dia juga bisa dijadikan sarana minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari berbagai problem yang kita hadapi. Problem diri kita sebagai pribadi, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Kata Allah, jadikan ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat dan sabar menjadi pertolongan kamu. Kita jadikan sarana memohon kepada Allah lewat sholat kita. Allah ini innaha lakabiratun illal 'alal khashi'in. Ini bukan perkara yang mudah memang. Tidak sedikit orang yang sholat, mohon kepada Allah lewat sholatnya, tapi banyak juga yang nggak dikabulkan oleh Allah. Barangkali belum dikabulkan oleh Allah. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pertama memandang kedudukan sholat dalam Islam itu begitu sangat penting. Dan fungsi sholat pun juga sangat-sangat penting. Mampu mencegah diri dari berbuat keji dan mungkar. Di samping dia oleh Allah dijadikan sarana untuk kita memohon kepadanya. Apalagi tadi, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya itu sangat berat. Sholat itu sangat berat. Agar tujuan dari sholat terhindar dari keinginan berbuat keji dan mungkar, kemudian kita jadikan sholat itu sebagai sarana kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Saya mencoba membaca apa sih khusyuk itu. Tadi kita sholat maghrib sudah khusyuk apa belum? Senyap-senyap, ya, kita dengarkan dengan penuh perhatian bacaan imam ketika menzoharkan bacaan. Kemudian kita sendiri pun membaca dengan penuh perhatian. Saya juga mengevaluasi diri. Barangkali Bapak Ibu sudah berhasil, tapi saya hampir sering tak berhasil. Kenapa? Ketika godaan-godaan untuk tidak melakukan maksiat, masih juga panggilan-panggilan itu lebih besar. Kadang-kadang kalah. Iman itu kalah dengan nafsu. Macam-macam. Kita sendiri coba bicara dengan diri kita. Kita tahu itu salah. Kita tahu bahwa perbuatan yang bakal kita lakukan adalah mengkhianati Allah, juga mengkhianati manusia. Kita kalah, iman kita kalah. Padahal kita merasa diri kita orang-orang yang beriman, walaupun barangkali kita punya nilai lebih dibanding saudara-saudara kita yang lain, karena kita tetap melaksanakan sholat. Barangkali bedanya ketika kita sudah melakukan kesalahan tersebut, apa yang dikatakan Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu barangkali yang kita miliki. Kita segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku telah melakukan kesalahan. Ini semua kamu larang ya Allah, tapi aku laksanakan. Kapan kita menyesal? Setelah maksiat itu kita kerjakan.
Kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain begitu asik, begitu sangat dia nikmati kemaksiatan demi kemaksiatan yang dilakukannya, dia nikmati. Kalau kita yang masih tetap melaksanakan sholat, muncul ketika kita sudah melakukan maksiat kesalahan, kita ingat wasari'u ila maghfiratin, segera kita mohon ampun kepada Allah, walaupun kesalahan-kesalahan yang sama bisa kita lakukan pada kesempatan yang lain, tapi kita masih bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera kembali ingat kepada Allah. Salat yang khusyuk itu, kata ulama, yang pertama adalah ketika kita sholat itu hadirkan hati dan pikiran kita. Hadirkan hati dan pikiran kita ketika kita sholat. Sehingga ketika kita sholat mulai takbiratul ihram, kita fokus. Bukan saja pikiran kita, hati kita juga fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap bahwa dengan sholat kita itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat itu kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan kita diberi kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, dan punya kekuatan pula untuk melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua, bahwa tampilkan kepasrahan, berserah diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dengan rasa tunduk disertai rasa takut. Rasa takut dimunculkan. Berbagai rasa takut perlu kita hadirkan di dalam diri kita. Takut akan siksa Allah. Siksa Allah di akhirat. Allah bilang la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Sehebat-hebat apapun siksa yang ada di dunia ini, katanya Brigjen Z, setelah diotopsi ulang, itu otaknya itu nggak ada lagi di kepalanya, katanya ada di perut. Bagaimana kita bayangkan kalau sekiranya betul otopsi kedua, tangannya patah, luka dan sebagainya, sakitnya. Atau barangkali banyak penderitaan-penderitaan yang telah kita alami barangkali. Kadang-kadang penderitaan fisik, sakit fisik dibanding sakit psikis, sakit jiwa, barangkali lebih sakit dibanding sakit fisik. Patah kaki sakit. Kata anak muda, patah hati lebih sakit lagi katanya. Ini rasa sakit ini. Jadi takut. Munculkan rasa takut. Takut terhadap azab Allah. Karena azab di akhirat kelak tidak akan pernah sama, ya kan, dibanding sakit yang ada di dunia ini, dibanding sakit yang ada di akhirat, tidak ada seorang pun yang bisa membayangkannya saking sakitnya. Kita hadirkan rasa takut kepada siksa Allah,
takut doa-doa kita dihijab oleh Allah. Seorang ibu sulit sekali dia mengendalikan anaknya. Dia sudah berupaya. Kadang-kali dia juga guru. Guru dia bisa mendidik anak-anaknya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan anak-anaknya, ilmu dia sebagai guru, ilmu dia sebagai pendidik nggak berfungsi. Kadang-kala yang jadi guru si anaknya. Gini mak, gini bu, gini ya, dan sebagainya. Sampai-sampai anaknya bisa mendidik kita. Tumbuhkan rasa takut bahwa ketika kita berhadapan dengan anak kita yang kita rasakan, kita tahu ini agak menyimpang dia, terutama dari nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sholat, dia berkilah, banyak sekali alasan yang dimunculkannya. Kepada siapa lagi kita bermohon kalau bukan bermohon kepada Allah? Tumbuhkan rasa takut, doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah, malah dihijab oleh Allah. Banyak problem-problem yang kita hadapi. Barangkali mungkin kita yang punya keterbatasan ekonomi, ketika kita dituntut pihak sekolah membayar kewajiban sekolah, uang kita, dana kita belum cukup. Pada siapa lagi kita perlu berdoa kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus kita akan. Semua pengajian yang dirahmati Allah, selanjutnya juga kita perlu ingat bahwa ketika di dalam sholat itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan ada pula jin. Katanya ada jin khanzab. Ketika kita sholat itu kita nggak ingat apa-apa, tak ada sedikit pun ingat apa-apa. Kita akan benar-benar tulus, kita benar-benar fokus untuk melaksanakan sholat. Tetapi ketika kita sholat sudah mulai bertakbir Allahu Akbar, berbagai macam ingatan yang tadinya nggak pernah teringat jadi teringat. Kalau ibu-ibu yang tadinya tidak teringat, udah jemuran belum ku bangkat, jemuran belum ku cuci dan sebagainya, ingat pada saat itu. Itulah dia memang zin khanzab tadi itu. Ia berkata fayaqulu uzkur kaza, uzkur kaza. Dia hadir, kan kadang-kadang saya nggak tahu, kalau saya sering juga setelah Allahu Akbar muncul entah apa yang muncul. Dari takbir dia ganggu, dia dari takbir sampai salam dia terus goda, kita. Fayaqulu, dia yang berkata di dalam hati kita, ya kan? Ini kata Rasulullah, fayaqulu uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ini sahabat Rasulullah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku begini. Ya. Untuk itu Rasulullah bilang, bacalah isti'azah, bacalah auzubillah, berlindunglah kepada Allah. Itu tadi, kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang ini, sehingga kita tahu musuh kita ini ada, si kandrak itu ada dia. Jadi hati-hati. Sebelum kita sholat, ini itu tadi kita ini bakal, karena nggak ada jaminan. Ya, maaf cakap Ustadz Saripudin, maaf Ustadz Saripudin. Setingkat Ustadz Saripudin pun saya yakin, jin ini juga akan datang, setan ini juga akan datang. Biarpun Ustadz Saripudin besar, imannya kuat. Yang namanya Rasulullah bilang, ini dia datang, bakal datang. Dia akan muncul. Nah, kapan dia datang? Mulai takbir Allahu Akbar,
datang dia. Fayaqulu, maka ia berkata tadi, uzkur kada, sebutkan, ingat ini. Kemana ya dompetku tadi ya? Padahal tadi nggak teringat sama sekali. Dompetku di mana aku taruh tadi ya? Tasku tadi ya. Kayak macam-macam. 1000 profesi kita, 1000 pula ingatan yang dimunculkan. Itu kapan dia tadi itu? Ketika setelah kita takbir muncul hebat itu. Maka kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya pikir waktu kita sudah cukup. Saya pikir untuk saat sekarang ini itu satu saja lah, Pak. Poin dakwah bahwa saja Allah ingatkan, qad aflahal mu'minun, hai orang-orang mukmin, kalau kalian mau jadi orang yang menang, maka ingat, yang pertama, jadilah kamu orang yang sholat. Orang yang sholat, ketika kamu itu sholat, khusyuklah kamu sholat. Ketika kamu sholat, yang pertama, mari kita berlindung kepada Allah. Karena musuh utama kita itu ada di sekitar kita, menyentel kita, siap-siap. Masing-masing kita barangkali dapat satu. Dia bukan mewakili hebat, dia bukan satu orang untuk semua. Satu setan bukan untuk kita semua. Tapi satu orang barangkali mungkin minimal satu setan. Yang dia berkata tadi, fayaqulu uzkur kaza. Kemudian yang kedua, agar kita khusyuk tadi, hadirkan pikiran dan hati kita di dalam sholat. Jangan sampai sholat Allahu Akbar langsung sampai dia lupa bacaannya, lupa rakaatnya, sampai assalamualaikum. Setelah dia assalamualaikum warahmatullahi, udah siap aku sholat ini, nggak sadar dia bahwa dia sudah siap sholatnya. Sampai seperti itu. Yang berikutnya tadi, hadirkan rasa takut kita, hadirkan benar-benar berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan sholat yang berfungsi menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat menjadi ista'anah, permohonan kita kepada Allah agar diatasi sekalian problem dan kesulitan kita, insya Allah bisa berfungsi sholat kita itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama untuk saya. Demikian, kepada Allah mohon ampun, kepada kita semua mohon maaf. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah khairul jazak kepada Al-Ustaz. Belum mengerucut ya tadi pembahasan kita. Jadi sengaja agak digantung kan kita mau bahas zakat ya. Sengaja ini memang digantung sedikit. Nah, kita akan insyaallah selanjutnya ya Ustaz, minggu ke depannya kan, biar tak penting kita mikir siapa loh Ustaz ini kan. Kita juga harus tahu zakat profesi, zakat ternak, zakat emas yang kita simpan di lemari itu, di sudut-sudut kain itu, ada yang harus kita keluarkan berapa persen, 2,5 atau dan lain sebagainya. Jadi kita jangan merasa aman udah punya emas, aman ini untuk bekal hari tua, ada di tabungan udah banyak nominal. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan harta kita. Alhamdulillah, mengingatkan kembali lagi kita kepada tentang khusyuknya sholat. Saya tadi teringat tentang khusyuk.
Kalau kita lihat di kitab Bulughul Maram, ada kitab Bulughul Maram sangat mantap, hebat. Oke, buku tersebut ada beberapa hadis, dan ketika dulu saya pun kuliah berlomba-lomba untuk mendapat sanad dari Syekh untuk kita bisa pelajari kitab Bulughul Maram itu. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa khusyuk itu adalah intinya sholat. Dalam surah Fusilat ada wa antaral arda khashi'atan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam tersebut, di surah tersebut, bahwa khashi'atan wudu'an, kita takut, tunduk dan menghadirkan hati yang tenang. Makanya kita lihat para ulama, orang yang hafiz itu ketika paham bacaan Al-Quran, apa yang dia baca, ketika ayat neraka dia meneteskan air mata. Apakah kita pernah menangis ketika membaca? Jangan-jangan terbalik kita. Ayat yang senang-senang kita menangis pula gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berjumpa di minggu depan merujuk kembali masalah zakat. Ini kita sahkan kan, kalau Ustaz sengaja ditanya tadi kan. Ini ada peribahasa yang kita sampaikan, bukan peribahasa, ini perkataan Hasan Al-Basri dari Abi Darda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la taqul khamisan fatuhlak. Qala fa qultu lil Hasan min al-khamis, qala al-mubtadi. Jadilah seorang alim atau seorang yang mau belajar, atau seorang yang sekedar mau dengar saja, atau sekedar yang suka saja, dan janganlah menjadi orang yang poin kelima ini, al-mubtadi, yaitu Humaid mengatakan kepada Hasan, janganlah jadi orang ahli bid'ah, beramal tanpa ilmu, tanpa ada bekal yang seperti orang Nasrani. Ikhwan fillah jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian dan kita cukupkan sampai di sini saja. Mari kita tutup dengan hamdalah. Kami informasikan kembali, kami membuka peluang kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita beramal zariah, untuk mendukung kelanjutan dan berkembangnya media-media Poin Dakwah ini, dan akan kita hadirkan juga majelis-majelis yang sangat bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.